Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan sedang mencari jalan kembali kepadamu. Ya. Nah, jadi ketika mantan di dalam perpisahan itu dia menyadari bahwa ini bersama orang ketiga yang ada bukannya semakin baik dari waktu ke waktu, bisa nabung, bisa beli rumah, bisa beli mobil, dan seterusnya. Yang ada malah ikut bantu orang ketiga membayar hutang, ndak bisa nabung, kerja jadi sia-sia. Ya, maka pada akhirnya mantan akan menyadari ya, bahwa bersama orang ketiga ini ndak ada untungnya apapun untuk dia. Dia harus selalu berkorban, dia harus menderita, padahal ketika mantan lebih memilih bersama orang ketiga, yang dia cari, yang dia inginkan kebahagiaan, dia ingin hidup enak, ya, apa-apa sudah tersedia, dia bisa menabung, dia bisa beli rumah untuk orang tuanya, dan seterusnya tadi. Ternyata itu tidak pernah dia dapatkan. Nah, maka setelah dia berpisah dengan orang ketiga, atau ada juga orang yang punya tipe ya, dia belum pisah nih dengan orang ketiga, dia sedang melihat peluang kalau dia kembali kepada kita, apakah dia akan diterima. Ya, kan ada tuh tipe orang yang siapkan payung sebelum hujan tuh ya, begitu. Jadi dia sudah siap ban serep duluan begitu ya. Jadi seperti dulu ketika bersama kita, dia juga sudah mendua bersama orang ketiga. Nah, ini juga begitu. Dia masih bersama orang ketiga, tetapi dia sedang mencoba ya, melihat peluang apakah kita masih mau menerima dia atau tidak. Karena mungkin mantan ini adalah tipe orang yang tidak terbiasa sendirian. Jadi kalau membayangkan sendiri tidak punya pasangan itu, dia sudah stres duluan. Nah, maka sebelum dia melepaskan orang ketiga, ya dia melihat dulu apakah kita bersedia untuk menerimanya kembali atau tidak. Nah, ketika mantan ini ya sedang mencari jalan untuk kembali kepada kita, itu ada beberapa tanda yang bisa kita lihat ya. Yang pertama, dia mulai berteman kembali dengan kita di media sosial ya. Kalau kemarin-kemarin akun kita diblokir, sekarang akun media sosial kita tidak diblokir, bahkan dia yang mengajukan pertemanan ya. Atau kalau tidak kita terima pertemanannya, dia menjadi follower di akun-akun media sosial kita. Ya, dia menunjukkan bahwa dia sekarang ingin dekat dengan kita. Jadi kalau kita posting sesuatu, dia mungkin termasuk orang atau teman atau follower di media sosial yang selalu awal-awal nge-like ya, atau menyukai apapun yang kita posting di media sosial kita ya. Juga termasuk mulai rajin chatting dengan kita atau rajin berkomunikasi kembali. Kemudian tandanya yang kedua, dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang paling perhatian kepada kita. Nah, jadi mulai rajin chatting ya, nanya kabar kita ya,
Pagi hari selalu mengingatkan jangan lupa sarapan, ya. Siang hari mengingatkan jangan lupa atau jangan terlambat makan siang, ya. Kemudian sebelum tidur selalu chatting, ya, jangan lupa berdoa dan seterusnya tadi. Jadi dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang perhatian kepada kita, termasuk juga rajin tuh mengirimkan doa-doa, ya, untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul peduli kepada kita. Walaupun kemarin-kemarin tidak pernah peduli kepada kita, ya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga, dia mulai menunjukkan kecemburuan. Misal ada teman di media sosial itu rajin sekali, ya, nge-like, komen, share, apapun yang kita posting di media sosial itu. Nah, dia menunjukkan kecemburuan, ya. Dia chatting kita bahwa dia tidak suka kepada teman di media sosial kita itu, ya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah pemilik kita, begitu. Nah, jadi ketika tiga tanda ini dia tunjukkan, itu adalah tanda-tanda bahwa dia sedang mencari jalan kembali kepada kita, walaupun dia belum mengatakannya secara langsung. Nah, jadi ya, pada akhirnya ketika kita dikhianati mantan dan kita terus berdoa, tidak pernah mengenal kata lelah di dalam berdoa, ya, dari waktu ke waktu doa kita terus meningkat, ya, semakin banyak, semakin konsentrasi, semakin fokus dan seterusnya. Pada akhirnya doa-doa tadi akan menunjukkan kepada tanda-tanda nyata terkabul, ya. Dan ketika pada akhirnya mantan menyampaikan keinginan untuk kembali, ya, nah itu kembali kepada kebijaksanaan kita. Apakah kita memang bersedia menerimanya kembali apa adanya, ya, atau kemudian kita sudah punya, ya, pemikiran-pemikiran yang lain. Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Ya, pada akhirnya insya Allah kesabaran Anda di dalam berdoa akan mendapatkan hasil seperti apa yang Anda minta selama ini. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.